Kukira dulu beban, ternyata itulah jalan ninjaku. Nah, setiap peristiwa yang kita alami, kadang kita itu lebih berkesan dalam belajar itu lewat peristiwa. Lewat peristiwa. Nah, maka jangan pernah lewatkan setiap kejadian demi kejadian. Maka saya bilang ke kawan-kawan tadi malam yang masih berjibaku sampai 11:30. Apa yang kita lakukan hari ini memang kelihatannya itu beban. Ya. Orang melihatnya bodoh benar, gak sampai setengah malam masih mau bekerja. Emang kita tuh dapat apa? Saya bilang ke kawan-kawan, apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka kita itu menuliskan sejarah-sejarah dalam hidup kita. Nah, ya, menghilangkan rasa nyaman dalam hidup kita, yang suatu saat nanti kawan-kawan itu akan menjadi cerita indah dan cerita menarik. Tentunya beda ceritanya kalau teman-teman melakukannya, mengalaminya dengan tidak. Kalau tidak mengalaminya kawan-kawan, dia hanya mengarang-ngarang saja sehingga akhirnya ceritanya tidak kuat. Berbeda dengan kawan-kawan yang melakukannya, ketika diceritakan sampai pesannya gitu ya, bermakna, punya ruh karena kita melakukannya. Sampai akhirnya teman-teman bilang nanti, kukira dulu beban, ternyata itulah jalan ninjaku. Gitu. Nah, jadi ketika kita nih mungkin pagi nih kayak begini nih, beban sekarang nih, karena lebih enak tidur kan, apalagi Abror ditepuk kawan sebelahnya tadi baru assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau tak ditepuk setengah jam tak assalamualaikum dia. Itu nikmat mahal ya. Ingat semalam kan kita lagi kajian di depan tangga, tapi ada saudara kita enak sekali dia tidur tuh di teras masjid kawan-kawan, kalah spring bed king coil itu, dan ternyata bisa tidur nyenyak itu adalah mahal. Coba tidur nyenyak itu mahal, karena ada yang tidur di kamar besar ber-AC, pakai spring bed bulu domba, bulu angsa, dia tidak bisa tidur. Banyak enggak gitu? Banyak, bahkan dia mau tidur pakai minum obat tidur. Tapi kawan kita kalau mau tidur aja di mana? Maka tidur di setidur nyenyak itu mahal. Maka kawan-kawan, akhirnya kan kita yang masih dalam tanda kutip nih lemah seperti ini nih kawan-kawan, masih berjuang sehingga akhirnya mungkin sebagian masih nganggapnya beban. Sampai suatu waktu, bang, kukira dulu beban, ternyata itu jalan ninjaku. Nah ya, tengok ada Bang Tama ya, ternyata bang ada hikmahnya dulu kita susah, kata beliau. Ada hikmahnya dulu kita itu bang ya, hidup tuh penuh perjuangan. Karena memang balik-balik lagi hanya orang yang berjuang kawan-kawan ya, yang bisa menikmati hasil perjuangannya, baru bisa banyak bersyukur, baru bisa menghargai kondisi yang sekarang, karena dia pernah susah, pernah berjuang. Maka kalau kawan-kawan yang merasa hidupnya bahagia ya, tidak pernah mengalami susah, kita yang mendesainnya ya, itulah namanya kurikulum kesusahan. Ngapain bang dicari-cari ya, udah senang, sudah bahagia kok dibuat-buat susah. Nah berarti kalau tidak mau susah, kita tingkatkan ya apa yang mau kita kejar itu supaya lebih besar. Kita hadirkan hiu-hiu kecil, begitulah kira-kira.